Kami dalam Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia 2022 yang ditayangkan live secara langsung di CNBC Indonesia. Tema yang diangkat adalah normalisasi kebijakan menuju pemulihan ekonomi Indonesia. Tadi kita juga sudah dengarkan pembahasan, pemaparan materi buah pikiran dari klaster yang pertama yaitu tentang moneter. Sekarang kita naik level ke klaster yang kedua, kita akan bahas terkait mengenai fiskal dan pembangunan daerah dan langsung dipimpin oleh Ibu Afiliani. Silakan Ibu. Terima kasih. Baik, untuk klaster yang kedua ini yang akan kita bahas adalah kaitannya dengan fiskal dan pembangunan daerah. Jadi seperti kita tahu bahwa APBN 2023 baru saja disampaikan pada pidato pada tanggal 16 Agustus 2022 dan kita melihat APBN kita 2023 akan kembali kepada defisit 3% sehingga dana pemulihan ekonomi sudah tidak ada lagi. Tetapi apabila kita melihat dengan kondisi inflasi yang akan naik, tentu saja masih membutuhkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Kemudian kita juga perlu memindah-mindahkan anggaran. Karena kalau kita lihat perubahan yang cepat, itu akan menimbulkan perubahan juga dalam pengeluaran. Nah, kita lihat di pertumbuhan ekonomi semester 1, ternyata pengeluaran pemerintah justru mengalami defisit. Nah, bagaimana pengeluaran pemerintah agar mampu untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dan bagaimana pembangunan ekonomi daerah juga bisa dikembangkan melalui APBN maupun APBD. Nah, oleh karena itu pada klaster 2 ini saya akan perkenalkan narasumber yang akan diskusi pada klaster ini adalah Bapak Faisal Basri, Ekonom Senior Indef, Edwin Sahruzat, Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur, dan kemudian Bapak Hoiru Rofik dari LPM UI dan juga Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ya, jadi ada 4 narasumber kita dan sekarang yang coba saya undang dulu karena yang hadir di sini saya akan diskusi dulu dengan Pak Rofik. Mungkin ya Pak Rofik ada di sini. Ya Pak Rofik, kalau kita melihat struktur APBN kita akan kembali pada defisit 3%. Tapi kita tahu pada tahun ini dan kemarin baru diumumkan juga ada dana BLT yang diberikan. Kemudian transfer ke daerah digunakan untuk persoalan pangan ya. Kemudian untuk transportasi tadi juga Pak Jokowi mengatakan disubsidi transportasinya. Nah, apakah di tahun 2023 kemampuan ini akan masih ada kalau melihat dari kondisi nampaknya 2023 lebih gelap daripada tahun ini? Silakan Pak Rofik. Baik, terima kasih Bu Afi atas pertanyaannya ya. Jadi mungkin saya berangkat dari kehadiran undang-undang yang baru hubungan keuangan pusat daerah, di mana di situ memberikan sebuah pilar yang cukup baik yaitu tentang optimalisasi dari pengelolaan belanja daerah. Jadi dalam konteks itu mungkin tadi Presiden Jokowi juga sudah menegaskan bagaimana peningkatan peran dari daerah di dalam membantu pembangunan ekonomi. Oleh karena itu kami melihat bahwa sebagaimana yang sering disampaikan oleh Presiden juga mengenai dana idle ya. Jadi dana yang mungkin tidak produktif itu saya kira bisa menjadi salah satu sumber pendanaan yang bisa dikonversi agar dia berproduktif dan kemudian memberikan multiplier bagi pembangunan ekonomi terutama di daerah. Jadi kami melihat dari perspektif apa yang ada dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, di Undang-Undang HKPD juga memberikan penguatan pada sinergi pendanaan. Artinya apa? Artinya daerah didorong untuk kemudian mencari, mengeksplorasi pendanaan dari pasar. Oleh karena itu pilihan obligasi daerah dan juga sukuk itu bisa menjadi alternatif. Namun demikian kami melakukan riset, mewawancarai beberapa daerah, mereka sudah menyatakan keinginan tentang itu, tapi masih menunggu. Ya, mudah-mudahan nanti dalam waktu yang cepat ini turunan ya peraturan pemerintah terkait itu bisa menjadi solusi dan bisa mendorong terjadinya best practice. Karena kalau belum ada best practice itu saling menunggu gitu ya. Kemudian yang ketiga, karena ini saya menyoroti dari dukungan pendanaan bagi daerah, saya kira daerah perlu didorong untuk coba masuk juga di dalam kaitannya pendanaan dari lingkungan. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan
Perpres tentang nilai ekonomi lingkungan, maka peran-peran daerah di dalam menjaga ekologi, kemudian juga misalnya di Undang-Undang HKPD, daerah diminta untuk memberikan insentif bagi kendaraan bermotor berbasis baterai. Artinya apa? Daerah akan kehilangan potensi pendapatan, tapi daerah harus mampu ya mengoptimalisasi dari peran pengurangan emisi itu mungkin dalam bentuk pendanaan melalui carbon trading atau mungkin insentif dari pemerintah pusat. Mungkin begitu, Bu. Oke. Nah, saya sebelum membahas itu lagi, saya melihatnya begini. Seringkali ada kesulitan dalam memindahkan atau mengalihkan anggaran ya. Mungkin kita butuh 3 bulan untuk persetujuan anggaran baru. Nah, padahal kemungkinan 3 bulan berikutnya kebutuhannya sudah berbeda lagi gitu. Nah, tidak mudahnya memindah-mindahkan anggaran, apakah memungkinkan ada revisi atau semacam diskresi untuk memudahkan pemerintah lebih mudah atau fleksibel di dalam memindahkan anggaran? Gimana pendapatnya? Baik, kalau di konteks pusat kemarin pengalaman dalam penanganan COVID sudah diatasi dengan dilahirkannya Perpu. Nah, dalam konteks daerah mungkin yang perlu didorong adalah peningkatan kualitas perencanaan dari pembangunan daerah. Jadi di dalam membuat dokumen RPJMD itu tidak sekedar ada ya, tapi benar-benar ada proses teknokratik yang memastikan bahwa apa yang direncanakan itu akan dilaksanakan dan yang paling penting dianggarkan. Mungkin demikian, Bu. Oke, nah di dalam APBN sendiri ya kalau kita lihat dana transfer ke daerah kan sudah hampir 800 triliun lebih ya. Bahkan desa juga mendapatkan gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi kemiskinan tidak mengalami penurunan yang signifikan gitu. Nah bagaimana fungsi daripada anggaran ke daerah agar memang fungsi dari APBD itu sendiri bisa sesuai kan? Harus bicara pendidikan, kesehatan dan juga kesempatan kerja bagi masyarakat itu sendiri. Nah sejauh mana efektivitasnya saat ini? Baik, kunci dari kebijakan fiskal terutama anggaran di daerah ini bisa membantu dalam peningkatan kesejahteraan adalah menahan selama mungkin uang di daerah itu berputar di daerah tersebut, kemudian juga tentu menggunakan sumber daya lokal dan juga bahan baku lokal. Jadi kalau aktivitas ekonomi misalnya dalam pengadaan barang gitu ya, ternyata yang melakukan mungkin bukan pengusaha dari lokal, maka kemungkinan sumber daya dari luar, bahan baku dari luar, akibatnya tidak membantu dalam pengurangan atau peningkatan kesejahteraan dari masyarakat di daerah tersebut. Oke. Jadi memang sebenarnya tergantung pada pemimpin daerah ya, karena ada pemimpin daerah yang memang kreatif, cenderung bisa memanfaatkan itu seoptimal mungkin. Tapi kalau pemimpin daerahnya itu ya biasanya dana di BPD-nya paling banyak gitu ya. Oke. Nah kalau kita lihat di akhir tahun ini kan subsidi BBM sudah hampir melebihi dari ya. Jadi tadinya 500 triliun diperkirakan bisa 600 triliun ya. Dan dana itu akhirnya dikompensasi kepada masyarakat gitu ya. Tapi kan problemanya ketika BBM-nya sudah naik, dana itu tidak langsung sampai kepada masyarakat kan gitu. Nah ini kan berimplikasi juga pada protesnya masyarakat karena harga-harga sudah naik duluan, BLT-nya belum diperoleh. Nah gimana nih supaya keseimbangan antara kebijakan dengan implementasi? Ya, kunci dari keberhasilan kebijakan tadi adalah kecepatan dan juga transparansi ya di dalam distribusi. Jadi saya kira pengalaman pemerintah pusat dan daerah ketika kasus COVID dengan bansosnya itu bisa dimanfaatkan. Sehingga dalam hal ini kualitas data dan juga dukungan dari pemerintah daerah termasuk juga pemerintah desa di dalam membantu pemerintah pusat untuk distribusi itu akan menjadi kunci. Oke. Baik, mungkin saya sapa dulu apakah sudah hadir secara offline Bapak Faisal Basri? Belum. Ibu Sri Mulyani, Pak Edwin? Belum juga Pak Edwin, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, selamat pagi. Pak Edwin, terima kasih sudah hadir di sini. Ya Pak Edwin, karena Pak Edwin ada di SMI atau sarana multi infrastructure, tentu saja kita lihat di dalam APBN ya, ketika kondisi ekonomi sedang terjadi gejolak ya, biasanya sebagai penggerak ekonomi adalah salah satunya adalah infrastruktur, dan kita tahu selama periode Pak Jokowi ini infrastruktur pembangunannya luar biasa ya. Nah, SMI sebagai salah satu perusahaan yang selalu mendukung dalam infrastruktur ya. Dalam kondisi saat ini sejauh mana memang dukungan itu masih ada? Karena kalau kita lihat dengan ketidakpastian pastinya para investor itu seringkali menunda
untuk melakukan investasi. Nah, apa sih yang dilakukan pada saat ini oleh SMI untuk mendukung infrastruktur, terutama adalah di daerah? Silakan Pak Edwin. Baik, terima kasih Bu Afi atas pertanyaannya. Memang yang perlu juga kami sampaikan dalam forum ini bahwa SMI itu mendukung ya, atau memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah, salah satunya via aktivitas pinjaman daerah. Itu sejatinya aktivitas tersebut telah kami lakukan sejak tahun 2016 lewat pinjaman yang sifatnya reguler. Namun aktivitas tersebut berkembang sangat pesat ketika PEN ada namanya program PEN pinjaman daerah. Dan hal tersebut secara cukup masif ya dapat meningkatkan portfolio pinjaman daerah itu hingga saat ini per Juli komitmen pembiayaan ke daerah itu telah mencapai sekitar 40 triliun dengan outstanding sekitar 30 triliun. Jadi ini yang memang dukungan pinjaman daerah yang kami berikan ya memang di satu sisi aktivitas pinjaman daerah dapat menjadi alternatif bagi daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Itu satu hal. Sudah barang tentu tujuan dari percepatan pembangunan infrastruktur itu adalah membantu daerah di dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Kita tahu bersama layanan publik di daerah khususnya sektor-sektor seperti air minum, sanitasi, persampahan yang memang menjadi otoritas ya atau kewenangan di daerah itu masih sangat tertinggal dan butuh capex. Dan oleh karenanya SMI melakukan alternatif pembiayaan daerah tersebut. Itu satu hal, kualitas layanan publik ya. Yang kedua mungkin ke depannya juga kami akan juga mengintrodusir suatu pinjaman yang berbasis program. Jadi di dalam pinjaman yang berbasis program itu harapannya juga sekaligus dapat mendorong reformasi kebijakan dan kelembagaan ya untuk tujuan pencapaian target program atau subprogram pembangunan di daerah. Saya rasa dua hal itu ya yang menjadi tujuan dari aktivitas kami melakukan pembiayaan daerah. Tentunya di samping hal-hal lain ya seperti dukungan kami di dalam penyediaan atau fasilitasi proyek-proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Kami juga telah terlibat cukup banyak di dalam penyiapan proyek-proyek KPBU di level daerah. Seperti proyek Umbulan, Bandar Lampung, itu KPBU di sektor air bersih Semarang Barat ya. Itu juga merupakan salah satu alternatif ya bagi daerah untuk dapat mempercepat peningkatan kualitas layanan publik. Tentunya kalau via KPBU itu adalah dengan mengundang partisipasi badan usaha. Saya rasa tiga hal itu yang kami terus lakukan demi atau untuk tujuan meningkatkan pembangunan di daerah. Iya, Pak Edwin, kalau kita lihat sekarang ini kan sumber dana tidak mudah ya, apalagi kalau kita lihat kondisi ketidakpastian. Nah, bagaimana SMI juga dapat dengan mudah mendapatkan sumber-sumber dana untuk pembiayaan proyek-proyek di daerah tadi, Pak? Ya, baik, pertanyaan yang bagus Bu Afi. Jadi memang khusus untuk pinjaman daerah program PEN, sumber dananya memang berasal dari APBN. Jadi kami bertindak sebagai channeling agent. Jadi dari 40 triliun komitmen pembiayaan kami dalam rangka pinjaman PEN tadi, 30 triliun bersumber dari APBN. Nah, yang 10 triliun tersebut sisanya itu memang bersumber dari dana korporasi PT SMI yang tentunya karena ini tujuannya adalah PEN dan suku bunganya cukup rendah untuk tujuan pemulihan ekonomi,
kami secara korporasi mendapatkan subsidi ya, untuk mengkompensir, karena kalau kami berhutang dari pasar tentunya istilahnya kami tidak akan dapat positive carry dari penyeluduran. Itu satu hal. Nah, untuk pinjaman daerah reguler yang kami lakukan sejak tahun 2016, ada sumber dana dari Development Finance Institution atau Bank Dunia, EIIB, yang sudah menyediakan bahkan di dalam 2 fasilitas ya. Fasilitas pertama 200 juta US dollar dan fasilitas kedua mungkin akan 300 juta US dollar. Nah, kedepannya tentunya kami masih mengandalkan kepada dana-dana dari multilateral dan harapannya malah kami melakukan blending. Ini di PT SMI kami telah menerbitkan platform SDG Indonesia One yang memungkinkan blending, bukan hanya dana konsesional dari lembaga multilateral tapi juga dari filantropi. Nah, biasanya dana blending tersebut yang sifatnya hibah, primarily ya, utamanya itu adalah untuk technical assistance demi kualitas dari perencanaan dan penyiapan proyek. Jadi di dalam setiap pinjaman yang kami berikan itu ada aspek penyiapan proyek yang utamanya itu didanai secara hibah oleh berbagai lembaga filantropis ya, termasuk juga dana sosial. Nah, itu mungkin. Baik. Terima kasih, menarik sekali Pak Edwin. Baik, saya akan beralih dulu kepada, di sini sudah hadir Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Selamat pagi Bu Sri Mulyani. Masih mute Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Terima kasih tadi sudah hadir dan sekarang juga hadir secara online. Ya Bu Sri Mulyani, tadi kita sudah banyak membahas dan tadi Pak Jokowi juga banyak membahas APBN kita di tahun 2023. Kalau kita lihat Bu Sri Mulyani, kita sudah kembali ke minimal maksimal 3% ya Bu ya. Bahkan di 2023 2,85%. Nah, kalau tadi disampaikan Pak Jokowi, ketidakpastian kan masih akan terjadi. Nah, apakah dengan 2,85% ini akan mampu APBN kita itu mengatasi ketidakpastian di tahun 2023 dan bagaimana memitigasi risiko? Selain itu juga bagaimana supaya anggaran itu bisa mudah untuk dipindahkan sesuai dengan kebutuhan yang sewaktu-waktu berubah. Silakan Bu Sri Mulyani. Terima kasih Mbak Apiliani. Pertama tadi pertanyaan mengenai kondisi ketidakpastian, dan ketidakpastiannya itu cenderung dari sisi pertama harga-harga yang meningkat, terutama karena disrupsi dari sisi supply. Tadi ada potensi krisis pangan, energi, dan bahkan krisis utang di berbagai negara seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi. Ini adalah sesuai dengan task force yang dibuat oleh PBB, di mana mereka mengidentifikasi suasana dan situasi tantangan global ini akan berpotensi kepada 3 area krisis, yaitu pangan, energi, dan utang. Nah, dalam situasi yang ketidakpastian tadi dikaitkan dengan kondisi atau peranan dari instrumen APBN fiskal yang di tahun 2023 kembali untuk menerapkan disiplin fiskal atau prudent fiscal policy dengan membuat maksimum defisit tidak lebih dari 3% dari GDP. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ketidakpastian ini yang cenderung untuk meningkatkan harga dan meningkatkan suku bunga dan capital outflow karena adanya liquidity yang tightening, ya memang seharusnya kita mengurangi kemungkinan gejolak itu yang bisa berimbas ke ekonomi dengan mengurangi defisit. Karena kalau kita defisitnya masih sangat besar, sehingga kita kemudian terlihat di market harus melakukan financing, apalagi financingnya sampai desperate, maka kita pasti akan terkena hit dengan cost of fund yang sangat tinggi. Pasti akan juga dilihat dari sisi rating, di mana Indonesia dianggap vulnerable dari sisi source of financing. Maka kita kelihatan di berbagai negara yang sekarang menghadapi kondisi revolving risk
dari sisi manajemen utangnya, karena dianggap fiskalnya tidak sustainable, mereka harus membayar biaya yang luar biasa sangat tinggi. Jadi dalam hal ini sebetulnya sesuatu yang justru kita sedang mengelola sebuah risiko baru sesudah pandemi itu, yaitu dari tadinya risiko kesehatan sekarang menjadi risiko finansial dan geopolitik yang menimbulkan imbas sangat besar terhadap energi dan pangan dan kemudian berujung pada inflasi. Kedua, mengenai pertanyaan apakah APBN masih mampu untuk bisa menjaga rakyat, perekonomian. Kalau kita lihat secara lebih teliti detailnya ya dalam hal ini, size dari APBN kita yang akan meningkat di atas 3.000 triliun pertama kali tahun ini. Tahun ini melonjak ke 3.000 triliun dari 2.750 purely karena kita menaikkan subsidi BBM dan energi lebih dari 3 kali lipat. Dari 152 triliun menjadi 502,4 triliun dan bahkan kemungkinan karena harga minyak kursnya berubah, kursnya tadinya di 14.450 sekarang di 14.800. Kemudian harga minyak yang tadinya kita estimate untuk 502 itu adalah $100 per barel, ternyata pada bulan Juli kemarin melambung sampai 126 walaupun hari ini turun lagi ke 94. Namun average per year itu di atas 100 dan volume karena masyarakat sudah mulai beraktivitas, dunia usaha beraktivitas sehingga kebutuhan terhadap BBM itu meningkat. Nah, komponen 3 ini yang menyebabkan kenaikan subsidi hingga lebih dari 3,5 kali lipat. Inilah yang kemudian menyebabkan volume nominal tentu saja dari APBN kita bisa hit di atas 3.000 triliun. Nah, kalau tahun depan tentu kita bicara dengan DPR ini belum selesai karena masih di dalam proses pembahasan. Kita bicara mengenai salah satunya tentu subsidi. Subsidi yang kita akan sediakan di tahun depan masih cukup signifikan, lebih dari 340 triliun. Dan itu berasumsi bahwa harga minyak akan ada di kisaran sekitar $90. Tentu kita juga melihat ketidakpastian mengenai outlook dari harga minyak. Coba saya tanya 100 ekonom yang berkumpul dalam Sarasehan ini. Saya mau tanya, proyeksi minyak Anda tahun depan seperti apa? Cara ngitungnya gimana? Saya pengen tahu aja. Karena kita juga di Kementerian Keuangan juga mencoba, satu pasti menggunakan data dari agensi yang memang otoritatif di bidang minyak seperti International Energy Agency. Mereka akan proyeksikan seperti apa. Mungkin kita bahkan lihat Bloomberg Consensus. Kita juga lihat dari banyak sekali outlook yang dilakukan. Tapi paling tidak kita mengidentifikasi 2 faktor yang akan sangat dominan mempengaruhi harga minyak termasuk harga komoditas tahun depan. Pertama, apakah dunia tahun depan akan masuk resesi? Amerika, Eropa jelas akan menghadapi potensi resesi itu sangat tinggi. Kenapa? Karena inflasi mereka sangat tinggi, 40% tertinggi, 40 tahun tertinggi sekarang ini. Dan oleh karena itu direspons dengan kenaikan suku bunga dan likuiditas yang diketatkan. Tadinya kan kita lihat bank sentral di Amerika dan Eropa masih menunggu. Mereka menganggap bahwa inflasi ini temporer karena ada disrupsi gara-gara pandemi. Kemudian ada perang dan sekarang bahkan minyak dijadikan alat untuk salah satu instrumen perang. Sehingga kita akan lihat bahwa kalau seandainya outlook dari negara-negara maju itu masuk resesi, pasti permintaan terhadap minyak menjadi turun. Maka kalau turun, pressure terhadap kenaikan harga diperkirakan atau diharapkan akan menurun. Harga mungkin akan turun, tidak lagi mencapai di atas $100. Namun itu kan satu hal. Another faktor adalah kalau perang berlangsung. Tadi pagi aja dengar dari Bapak Presiden yang bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan pihak yang berperang, yaitu Presiden Zelensky, Presiden Putin, bahkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping, diundang di G7. Dan dari situ nggak ada orang yang akan mengatakan sebulan lagi selesai, 3 bulan lagi selesai. Dan selama perang terjadi berarti disruption dari sisi supply karena Rusia itu diembargo. Dan meskipun kemarin kita juga dengar bahwa Amerika Serikat waktu pertemuan G20 di sini, Janet Yellen menyampaikan akan mencoba membuat price cap
untuk minyak Rusia dan sekarang diadopsi oleh G7. Tapi kita ini melihat ini adalah, kita sudah tahu bahwa oil is becoming an instrument of war. Masing-masing menggunakannya itu. Presiden Putin menggunakan gas suplainya ke Eropa, diberhentikan. Pihak G7 dan NATO mengembargo minyak dari Rusia. Jadi artinya harga masih tidak pasti ya Bu Sri Mulyani ya, harga minyak itu sendiri. Nah artinya gini Bu, kalau seandainya kan Ibu tadi mengatakan bahwa ketidakpastian masih akan terjadi, bahkan siapapun nggak ada yang tahu harga minyak berapa ya Bu ya. Nah apakah kita juga sudah memikirkan bahwa ketika kondisi tertentu kita juga akan memikirkan lagi untuk defisit di atas 3% lagi Bu gitu. Karena kan banyak yang mengusulkan kenapa sih kita harus takut dengan 3%, kenapa nggak kita longgarkan tapi recovery ekonomi kita bisa lebih cepat. Gimana Bu Sri Mulyani pendapatnya? Mbak Afiliani lihat bahwa dengan defisit kita yang relatif konsolidasinya cepat, ternyata recovery-nya tetap kuat juga kan? Betul. Artinya itu kan kita juga harus tetap sangat selektif pertama karena defisit itu bukan tanpa konsekuensi. Iya. Saya rasa di antara 100 ekonom yang kumpul hari ini mungkin banyak juga yang sangat kritis mengenai masalah defisit dan utang. Betul. Saya rasa Indef termasuk yang selama ini ngomong sangat kritikal mengenai hal itu. Betul sekali. Kalau saya mengatakan bahwa kita sekarang hati-hati, sebetulnya mengikuti Anda semuanya yang harus menggunakan instrumen defisit itu secara cermat dan prudent. Karena tadi cost of fund-nya tinggi, gejolak dari finansialnya menjadi sangat nyata, sehingga kita juga harus menggunakan instrumen itu as long as itu justified. Nah kalau kita lihat dari space, yaitu space fiskal yang ada, tadi saya sampaikan, maka kita akan lihat kebutuhannya apa. Kalau sekarang dengan total belanja yang kita submit di DPR $3.041, itu adalah cukup luas karena pertama di level 3.000 itu kebutuhan untuk belanja pandemi itu menurun tajam. Itu kan menimbulkan space. Kalau kita bandingkan dengan belanja sebelumnya yang hanya 2.750, di situ ada masih banyak tagihan-tagihan untuk perawatan yang terkena COVID, tenaga kesehatan, rumah sakit, pembelian vaksin. Sekarang kan diharapkan akan paling tidak menurun, tidak akan sebesar tahun 2021, 2022. Kedua, tadi subsidi BBM yang naik hingga 600 triliun, 502 nggak cukup. Kemungkinan akan mencapai 640 atau 680 tergantung daripada harga minyak. Baik. Kita berharap bahwa space itu akan memungkinkan dan seperti Bapak Presiden sampaikan untuk belanja-belanja pembangunan infrastruktur hanya akan diberikan pada infrastruktur yang akan bisa diselesaikan tahun 2023 dan awal tahun 2024. Ini kan sesuai dengan mandat. Jadi dalam hal ini anggaran untuk belanja sosial tetap dijaga. Anggaran pendidikan, kesehatan kita sudah tingkatkan sesuai dengan volume tadi. Volume dari APBN kan kita biasanya komit 20% untuk pendidikan. Jadi anggaran pendidikan ini sudah sampai di atas, kemarin kan 500, ini bahkan mungkin mendekati 600. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kebutuhan itu sangat besar. Kalau kita hanya for the sake of melihat defisit dan growth dan tidak melihat seperti tadi Bapak Presiden, jangan lihat makro saja. Setuju Bu ya. Ke mikro, detail dan sampai kepada kualitas belanja. Karena kalau Anda bicara tentang kualitas belanja, kita harus akui bahwa selama ini belanja yang cepat adalah hanya belanja sosial biasanya. Karena sekali. Membayar. Begitu ngomong belanja modal, biasanya membutuhkan tadi yang waktu coba dan tanya yang lama sama ya, Pak Bu ya. Baik. Iya, tanya Pak Edwin itu yang bikin infrastruktur. Baik, Bu Sri Mulyani. Dari mulai konsep sampai jalan itu masih membutuhkan waktu. Baik Bu Sri Mulyani, terima kasih sekali karena banyak hal tadi kita jadi bisa memahami bagaimana APBN kita posturnya di 2023 dan juga mitigasi resikonya. Terima kasih Bu Sri Mulyani. Demikian pada klaster 2 ini kita sudah dengan 3 narasumber yaitu Ibu Sri Mulyani, kemudian Bapak Rofik dan juga tadi ada Bapak Edwin. Kami persilakan.
lengkap semuanya. Semuanya Iya. lengkap. Baik, Bu Afi boleh beristirahat dulu ya. Thank you. Tadi kita sudah ada 2 klaster. Yang pertama adalah moneter, kemudian yang kedua kita berbicara mengenai fiskal dan pembangunan daerah dari berbagai macam narasumber yang cukup prominent berbicara mengenai bagaimana strategi ke depannya. Karena banyak sekali yang akan dialami mungkin ya oleh Indonesia dan diperlukan banyak sekali strategi pemikiran-pemikiran dari para ekonom Indonesia. Nah, selanjutnya nanti kita masih akan ada lagi di klaster yang ketiga tentunya dengan narasumber yang juga tidak kalah sangat-sangat perlu didengarkan begitu ya untuk bisa mencari dan memberikan masukan lagi terhadap arah pembangunan dan juga arah perekonomian Indonesia. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022.